Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan eh, ruang di hatinya untuk perkuliahan hari ini. Sekali lagi, ini bukan hari ini pertemuannya nggak wajib, jadi tapi tetap nanti saya minta kalian untuk absen ya, walaupun yang nggak hadir juga harus absen karena nanti kalau nggak bisa apa namanya kita susah cari waktu penggantinya ya. Jadi terima kasih atas pengertiannya. Nanti yang nggak bisa ikut juga nggak apa-apa, lihat video rekamannya aja. Oke, ya. Terus minggu lalu itu kita sudah menerjemahkan komik ya, komik Acil ya, komiknya dari komik ya, makasih, komiknya komik buatan Indonesia ya, orang Indonesia maksudnya. Terus di penerjemahan itu juga kita menemukan apa ya, beberapa kejanggalan di komiknya ya. Apa aja tuh kejanggalannya? Masih ingat? Susah ya yang punya janji. Kenapa? Keluar malam-malam santai. Keluar malam-malam ya, Kesempatan. kesempatan ini kesempatan ayah gitu ya. Apalagi Terus bahasanya sensei kemarin. bahasanya ya. Oke. Ada yang kurang pas Ah, aja. ya ya ya. Mungkin di dalam teks sumber bahasa sumbernya juga ada apa ya namanya, ketimpangan ya. Bahasa anak kecil kayaknya nggak cocok sama bahasanya, itu nggak cocok sama bahasa anak kecil gitu yang biasanya gitu ya. Oke, makasih. Ada lagi nggak yang lain, kesulitan yang lain? Kalau masih ingat lagi ya. Terus karena mungkin ada sebagian dari kalian juga yang belum apa ya, punya input, belum pernah mendapatkan input bahasa Jepang yang digunakan oleh bapak dan anak ya. Jadi itu juga tercermin di hasil terjemahannya. Ada yang bingung dengan ragam bahasanya ya. Jadi saya lihat juga ada mahasiswa yang pakai ragam bahasa yang terlalu formal untuk hubungan ayah dan anak gitu ya. Dan itu bukan apa ya, itu nggak bisa terhindarkan kadang-kadang hal-hal yang seperti itu. Jadi kadang pilihan kita sebagai penerjemah modal dengkul ya, memang kadang mau nggak mau harus mau nggak mau cuma bisa menghasilkan literal translation atau terjemahan yang mungkin nggak sesuai dengan konteks sebenarnya gitu. Dan jadi di mata kuliah ini kita tuh menemukan itu gitu ya, supaya kita punya kesadaran yang lebih. Dengan kesadaran itu kita bisa lebih berhati-hati, memperhatikan, setidaknya ya memperhatikan gitu. Oh, dalam penerjemahan itu kita harus memperhatikan konteks percakapannya juga gitu ya. Ini kan antara ayah dan anaknya ya, jadi seharusnya nggak pakai yang formal gitu ya, seperti itu. Jadi bukan syukur-syukur ke depannya bisa hasil terjemahan kalian bisa lebih presisi ya gitu. Tapi cukup dengan menyadari saja itu juga sudah bagus ya. Jadi sudah ada yang, oh nanti yang harus saya perhatikan tuh ini dan gitu. Jadi ada kesadaran ke sana juga sudah baik. Jadi bukan berarti kedepannya hasil terjemahan kalian harus oke terus gitu, enggak ya, begitu. Jadi kita juga nggak bisa ini ya, nggak bisa almighty ya, maksudnya nggak bisa mahir di segala bidang penerjemahan gitu. Jadi itu juga hal yang saya alami ketika mendapat pekerjaan penerjemahan ya. Memang ada bagian-bagian yang memang sulit untuk diterjemahkan dengan pengetahuan kita sekarang gitu. Jadi apa namanya, kalau kita eh, posisi badannya ya, posisi badan itu bukan physical, apa namanya, bukan hal fisikal, tapi posisi kita menghadapi teks terjemahan, menghadapi pekerjaan itu ya,
Kalau misalnya posisinya yang apa namanya, yang gimana ya, eh, jadi kalau misalnya hasil terjemahan saya jelek, itu berarti saya kurang belajar misalnya. Nah itu juga memang perlu diperhatikan sih, kita memang terus harus belajar ya, tapi semoga perasaannya tuh nggak dibawa ke yang negatif, jadi kontraproduktif gitu ya. Jadi memang saya ingatkan lagi, memang di saat ini entah saya ataupun kalian ya, walaupun kita punya jam terbang di belajar, di penerjemahan ya, itu ada perbedaan ya. Mungkin di saat sekarang saya lebih banyak gitu ya jam terbangnya, tapi dalam kondisi apapun itu pasti ada pengetahuan yang belum kita jangkau saat ini gitu, belum terjangkau oleh kita saat ini. Jadi kalau ada yang kalian tidak pahami ya nggak apa-apa, silakan coba pahami aja, nggak usah pakai drama, yang nggak usah pakai drama, bukan, maksudnya nggak usah pakai perasaan yang lain gitu loh, yang menimbulkan insecurity atau apa gitu ya. Jadi kalau ada yang seperti itu jadinya kontraproduktif dan nggak ini ya, nggak mendukung perkembangan apa namanya, diri kita sendiri dalam proses penerjemahan, belajar proses penerjemahan gitu ya. Seperti itu ya. Terus minggu lalu itu saya minta kalian untuk menyesuaikan kembali hasil terjemahannya ya. Jadi minta tolong diperbaiki lagi berdasarkan hasil diskusi. Nah hari ini terus saya minta kalian untuk submit lagi di Google Classroom. Hanya saja hari ini saya cek ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum paham instruksi saya di minggu lalu ya. Nanti coba dicek lagi. Silakan submit hasil perbaikannya ya. Minggu lalu juga nggak semua bisa dibahas ya. Jadi silakan seadanya aja berdasarkan hasil diskusi minggu lalu. Terus minggu lalu juga saya distribusikan kertas kerja, tapi itu bukan tugas ya, bukan tugas, hanya minta dipelajari saja ya. Kalau ada ruang di hati ya silakan diterjemahkan, tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Ada yang udah menerjemahkan semua 10 kalimat ya kemarin itu ya, ada ya. Jadi saya bukan mau ini ya, kan memang bukan tugas, jadi santai aja. Jadi nggak, hari ini tuh nggak harus gitu. Tapi saya pengen tahu kondisinya gitu. Jadi saya bisa tahu kondisi pengerjaan tugas kalian dengan beban yang kemarin tuh kayak gimana gitu. Jadi pengen tahu berapa orang yang sudah mengerjakan penerjemahan, berapa orang yang sudah pelajari saja tapi belum diterjemahkan, berapa orang yang belum sama sekali gitu. Jadi pengen tahu sih sebenarnya, dan nggak ada ini, bukan mau ini ya, bukan mau menghakimi. Boleh nggak tahu kira-kira yang sudah mengerjakan bisa respon pakai angkat tangan kayak gini nih, bisa nggak? Ya udah sensei. Iya, ada. Oh, satu. Ada beberapa sih tadi saya lihat ya. Makasih Rifan 2, Vira 3, Haikal ya, makasih banyak. Oke. Nah, oke, sip. Terima kasih. Nah, sekarang ya pengen tahu yang baru mempelajari aja, berapa orang kira-kira yang baru mempelajari? 1, 2, oke, 3 ya, makasih. 4, oke, makasih banyak ya. 5, oke, makasih. Nah, yang sama sekali belum ada, berarti ada ya. Nggak apa-apa. Maksudnya bukan mau ini ya, nyantai aja. Pengen tahu kondisinya doang. Ada yang belum sama sekali, yang baru hari ini gitu. Ngecek. Oke, ya nggak ada, baik ya, terima kasih. Jadi saya konfirmasi pengerjaannya sampai mana itu bukan mau menuntut ya, enggak, santai aja. Jadi nggak ada sama sekali niat begitu, cuma pengen tahu aja kondisinya seperti apa. Jadi
ada bayangan gitu ya. Oh, ternyata dengan beban yang kemarin itu ada yang segini berapa persen, ada yang belum berapa persen gitu. Jadi buat gambaran ya, bukan buat bukan buat ini ya, tenang aja. Kan memang dari awal memang nggak saya tugaskan untuk dikerjakan ya. Gitu. Ya, makasih untuk yang sudah kerjakan sampai nerjemahin, makasih juga buat yang sudah pelajari ya. Oke, baik. Saya munculkan yang hari ini sebentar. Jadi itu ya memang niatnya memang mau dikerjakan hari ini bareng-bareng ya. Jadi nggak apa-apa kalau belum. Oke, sebentar. Ya. Sudah saya munculkan. Apa kelihatan? Sudah kelihatan? Ya. Makasih. Ya, belum pada makan kali ya kalian. Ada yang sambil makan? Santai aja ya. Oke, baik. Ini sudah ada tampilannya ya, 10 kalimat. Kalau misalnya sekilas itu kalian baca, apa yang bisa kalian identifikasi dari 10 kalimat itu? Dengan semua sensei bahasa Indonesia. Oke, penggunaan itu ya, penggunaan ada samanya tuh di bagian yang samanya itu sebentar. Di ini ya dengan oke, dengan oke, makasih. Mana tuh? Oh, ini dengan ya. Terus setelah melihat ini, apakah sebelum melihat ini kalian pernah menyadari hal ini, bahwa ternyata penggunaannya macam-macam gitu ya? Pernah dibahas sih sensei. Pernah dibahas ya? Yoging ada kompoin. Di mana tuh? Cuma pas Yoging dulu sama Oh, Dewi Sensei dulu kalau saya. oke Cuma oke nggak oke. se-ekstensif ini kan ada 10 jenis kayaknya beda-beda gitu sensei. Oke oke. Jadi sudah pernah ini, nggak apa-apa. Terus dari 10 kalimat ini kira-kira mana yang sejenis dan mana yang enggak? Maksudnya yang satu kelompok tuh kira-kira ini dengan ini sama gitu. Kalian bisa coret-coret juga ya. Silakan kayak saya. Pakai ini, pakai Zoom itu kan ada menu coret-coretnya. Nih, yang ini nih. Nah, ada kan ya Saya gini-gini. pikirnya sih nomor 3 sama 4 sensei. 3 dan 4 ya. Penggunaannya mirip 3 dan 4. Oke. Ini dan ini ya. Sorry. 1 dan 2 juga. Sorry. 1 dan 2 juga ya. Oke. 3 dan 4 sebentar. Oke, 1 dan 2 ya. 6 juga sama kayak Kenapa? 5 dan 6. 5 dan 6 ya. Oke. Terus ada lagi? Itu kira-kira ya. Yang di bawah gimana tuh? Ada nggak yang sama? Coba dibaca deh. Ada yang sama lagi? Oke, kita bahas dulu ya. Jadi kalau nomor 1 dan 2 ini kenapa sama tuh dia? Kira-kira. Kenapa sama? Kata sifat. Ya, ada kata sifat di akhirnya ya di sini ya. Kata sifat ini menerangkan apa?
Kenapa? Menerangkan Menerangkan subjeknya selesai. subjeknya ya. Oke, subjeknya atau kalau ini mungkin subjeknya ya. Jadi menerangkan ini ya maksudnya ya. Depannya pokoknya. Jadi menerangkan sebenarnya menerangkan kegiatan yang ada di dalam kalimat ini ya. Jadi bagaimana kegiatan ini dilakukan itu sebenarnya berkaitan seperti ini ya. Kira-kira gimana? Oke ya, jadi nah kalau dalam bahasa Jepangnya gimana tuh? Jadi coba kalau nomor satu terjemahannya nomor satu gimana kira-kira? Kalau saya sih mikirnya jadi ini hayaku tabemashita gitu saja. Karewa hayaku tabemashita. Karewa hayaku ya tabemas gitu. Nah, di ini saya suka bingung sensei. Kan kayak di bahasa Indonesia ini dia makan dengan cepat, nggak ada keterangan waktu. Betul. Kalau di bahasa Jepang kan harus ada keterangan waktu. Iya. Apa pakai mas, pakai keimas atau pakai time. Saya suka bingung. Betul. Gimana? Tapi kalau dalam kalimat yang ini itu memang saya nggak mempermasalahkan waktunya ya, jadi nggak apa-apa mau hayaku tabemashita gitu juga boleh, hayaku tabemas juga nggak apa-apa ya. Oke. Ya rata-rata begini. Ada yang lain nggak terjemahannya? Kalau saya hayakunya jadi subayaku. Subayaku ya. Oke, subaya. Kenapa tuh pakai subayaku? Atau yang kepikiran di kepala saya pas ngeliat kalimatnya muncul lah itu kalimat itu sih. Jadinya ya udah saya pakai aja gitu saja. Oke. Atau juga benar atau salah. Subayaku, oke. Ya, sebenarnya subayaku dan hayaku itu yang merujuk ke yang sama sih ya. Oke. Tapi ya sebenarnya untuk konteks yang ini cukup dengan hayaku aja sih. Kalau subayaku itu ada kesan dramatisnya gitu ya. Oke, makasih. Oke, jadi ya sebenarnya kalau dalam bahasa Jepang itu kan misalnya kita mau memberikan keterangan terhadap tabemas ini kan pakai kata sifat. Kalau pakai kata sifat satu begini jadi akhirnya ya hayaku gitu. Karewa sebenarnya kan gini, hayai tabemas gitu ya. Nah, untuk supaya bentuk ini ya, kalau begini kan nggak sesuai dengan peraturan gramatikalnya ya. Jadi dalam bahasa Jepang tuh melakukan sebuah proses, yaitu merubah kata sifatnya bagian ininya gitu kan ya, dengan satu proses ya, merubah gitu. Jadi dengan satu proses ini terjadilah penyesuaian terhadap susunan gramatikalnya dari karewa hayai tabemas menjadi karewa hayaku tabemas. Nah, sebenarnya dalam bahasa Indonesia juga terdapat satu proses yang sama, walaupun itu bukan perubahan terhadap kata sifatnya ya, tapi menambahkan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi menambahkan ini sebelum kata sifatnya gitu kan ya. Satu proses juga kan ya. Jadi sebenarnya dalam bahasa Jepang dan dalam bahasa Indonesia untuk memberikan keterangan dengan kata sifat satu ya, kepada kata sifat dua juga sebenarnya sama kan, kayak kire ni suruh kan. Jadi kire dan suruhnya itu di tengahnya harus pakai ni gitu ya. Jadi sebenarnya dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Jepang itu melalui satu proses yang sama, ada satu proses gitu walaupun isinya beda ya. Hanya saja dalam bahasa Indonesia kata dengan ini sebenarnya nggak ada pun oke kan ya. Dia makan cepat gitu masih bisa menggambarkan hal yang sama ya, enggak? Nah,
Jadi kadang ini kadang ya, bukan kepastian ya. Kadang kesadaran terhadap hal-hal seperti ini, oh ternyata bahasa Indonesia juga ada proses yang sama gitu dengan dengan bahasa Jepang gitu ya. Kesadaran terhadap hal ini itu ada pengaruhnya juga ke proses kita mempelajari bahasa Jepang ya, terutama dari sisi gramatikalnya gitu. Jadi ada juga penelitian ya yang dilakukan oleh ini biasanya kalau penelitian tentang penguasaan bahasa asing itu banyaknya penelitian sama bahasa Inggris ya. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwa kesadaran kita terhadap bahasa ibu, terhadap dalam hal ini bahasa Indonesia ya, itu banyak mempengaruhi penguasaan kita terhadap bahasa lain setelah itu gitu. Jadi sejauh mana kita menyadari sisi gramatikalnya bahasa ibu kita, itu juga mempengaruhi proses dan capaian kita waktu mempelajari, menguasai bahasa asing gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita semakin sadar ya terhadap tata bahasa Indonesia kita, itu ada kemungkinan ya lebih mudah gitu daripada orang yang kesadarannya rendah, lebih mudah menguasai bahasa asing gitu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya kita selalu menggunakan bahasa yang sudah kita kuasai sebelumnya untuk mempelajari bentuk bahasa asing yang sedang kita pelajari sekarang gitu ya. Jadi menggunakan ilmu pengetahuan sebelumnya kan biasanya kita memang instingnya begitu gitu. Belajar dari yang sudah ada. Ya, makanya di perkuliahan terjemahan Indonesia Jepang ini ya, Hongyaku Shiyaku 2 ini kedengeran suara bor nggak? Enggak ya? Oh enggak ya. Oke, makasih. Jadi selain mengajak kalian untuk mencoba sedikit-sedikit ya menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, itu saya juga coba mengajak kalian untuk melihat bahasa Indonesia kita ya, bahasa ibu kita itu lebih dekat lagi gitu ya. Dengan harapan kita bisa lebih menyadari, oh ternyata dalam bahasa Indonesia ini ada hal-hal yang seperti ini ya. Jadi dan diharapkan itu bisa dicerminkan ke proses penerjemahan gitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menguasai kosakata ini jadi semakin banyak, enggak sih dalam perkuliahan ini ya. Kalau ngomongin masalah terjemahan dari Indonesia ke Jepang itu kita kendalanya pasti banyak ya. Harus berurusan sama kemampuan bahasa Jepang kita sekarang ya. Harus berurusan dengan kendala ketika kita menemukan satu kosakata yang bahasa Jepangnya banyak. Nah, itu kendalanya nggak akan habis. Jadi makanya selain mencoba banyak nerjemahin, di sini saya juga coba ngajak kalian melihat bahasa Indonesia ya, bahasa ibu kita itu lebih sistematis gitu lah, sedikit sistematis. Paling nggak dengan kesadaran yang lebih tinggi kita bisa lebih presisi ya dalam menghasilkan terjemahan. Ya kayak gitu. Jadi ada juga seperti ini sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Hanya saja dalam bahasa Indonesia itu banyak yang bisa di skip gitu ya. Dan itu kadang membingungkan ya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau yang ini nomor 1 ya rata-rata begini sih. Kalau ini kan paling masalahnya di sini dia itu kan dalam bahasa Jepang ada banyak ya, ada kare, ada kanojo ya. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia juga ada satu lagi selain dia menggambarkan orang ketiga. Ada yang tahu? Ada? Depan. Orang ketiga. Anda orang kedua dong. Oh ya,
Depannya B. Beliau. Beliau, ya betul. Beliau ini kan unik sebenarnya ya. Beliau ini dia sebenarnya, tapi untuk orang yang istilahnya untuk menunjukkan rasa apa ya, hormat gitu ya. Jadi khusus penggunaannya ya, nggak bisa dipakai ke sembarang orang. Kalaupun digunakan ke sembarang orang itu ada makna lain yang menempel ke situ ya. Misalnya lagi nyindir teman kita, ya beliau memang datangnya terlambat Pak, mohon dimaklumi misalnya. Padahal ke teman sendiri, nah itu berarti ada makna lain yang tersirat di situ ya. Tapi biasanya untuk menghormati orang ketiga tersebut ya, misalnya orang tua atau atasan gitu ya. Tapi kalau di sini ya kare atau kanojo aja ya. Terus seperti yang tadi disebutkan oleh siapa tadi, Reza kali ya, atau siapa tadi, yang masalah waktu ya, benar ya. Jadi kesadaran itu benar bahwa dalam bahasa Indonesia ini kata ini dia makan dengan cepat itu sebenarnya waktu pembicaraannya nggak bisa dipastikan, dia makan dengan cepat itu bisa menggambarkan kebiasaan ya kan. Dia itu emang kalau makan cepat gitu loh, kebiasaan. Dia makan dengan cepat itu bisa di apa, menggambarkan kebiasaan. Nah kalau menggambarkan kebiasaan itu kita harus melakukan perubahan terhadap kata kerjanya kalau dalam bahasa Jepang. Biasanya kalau kebiasaan itu kan teimas gitu ya. Jadi kalau misalnya dia makan dengan cepat, ini adalah sebuah pernyataan tentang kebiasaan seseorang, itu kita bisa rubah tabemasnya jadi tabeteimas. Karewa hayaku tabeteimas. Atau begini juga sebenarnya nggak apa-apa. Karewa hayaku tabemas gitu. Itu juga cukup ya. Tapi ini juga kalau konteksnya beda lagi ya, bisa juga menggambarkan kegiatan yang sudah berlalu ya. Dia makan dengan cepat tadi misalnya, tadi gitu ya, ada tadinya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa sulit untuk, kalau konteksnya nggak jelas tidak dimunculkan di permukaan kalimat, itu agak sulit juga untuk mengidentifikasi waktu dari pembicaraan ini ya. Oke, tapi untuk yang kali ini saya tidak mempermasalahkan ini lampau atau bukan ya, jadi bisa macam-macam. Oke, itu tadi nomor 1. Nah, kalau nomor 2 ini terjemahannya gimana? Oh, sebentar. Tadi itu kan gini, kalau yang nomor 1 dia pertama ke sini, karewa, terus ke belakang gitu ya, nerjemahinnya ya. Gitu ya. Nah, kalau yang ini gimana nomor 2 nih? Dari sini kali ya? Dari sini ke sini kali ya? Ini. Terus dari sini muter ke belakang gitu kan? Iya enggak? Ya, gitu. Iya enggak? Jadi gimana kalau dengan alur seperti itu? Kalau saya sih jadinya ano biru wa komakaku taterarimas. Ya. Kalau itu berarti didirikan dengan gitu ya. Sebenarnya mungkin yang tersampaikan sama sih. Ano biru no kensetsu. Ya, bisa ano biru no kensetsu wa gitu ya. Memakai. Saya pakai shosai. Ya, itu Atau juga. ya, itu lupa dapat dari mana. Ya bisa itu koma kaku, atau kalau shosai itu kan kata sifat 2. Jadi sebenarnya sama sih. Shosai ni gitu ya. Dilakukannya gimana? Saya pakai suro. Shosai ini sareru gitu ya. Oh, pakai pasif ya sensei. Kalau dilihat di sini sih bentuknya pasif.
Melakukan apa melakukan? Ada muncul. Yarin. Kalau suruh itu kan ada apanya lagi gitu, misalnya bengkyo suruh gitu kan, ada perlu itunya yang satu laginya temennya gitu. Yari sebenarnya. Yaru ya, komakaku yarareru gitu ya. Ada yang lain? Kalau saya dikit Dekite iru itu jadi ya, dilakukan. Iya, dekite iru itu misalnya Anobiru wa mo dekite iru itu gedung itu sudah jadi gitu biasanya sih. saya Okonaware. Nah, itu juga bagus ya. Okonawareru misalnya. Ini kira-kira begini ya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat pola penerjemahannya itu dari bagian ini ya, subjeknya, terus ke sini, terus ke belakang gitu ya. Demikian juga dengan nomor 1 ya, sama ya. Kita bisa melihat pola alur penerjemahan yang sama ya. Oke. Sip. Ya, kalau dengan rinci ini ya sebenarnya ada komakai, ada shosai ya. Ada banyak ya. Dilakukan juga ya, kalau misalnya ini dilakukan itu ya, melakukan itu okonau juga bisa ya, melakukan survei misalnya chosao okonau gitu ya. Melakukan operasi shujutsu okonau ya. Melakukan apa lagi? Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi yang Rifan sebut itu dekiteiru itu sudah dalam keadaan sudah selesai prosesnya gitu. Sudah dekiteiru itu sudah dalam keadaan jadi ya, sudah berdiri gedungnya gitu. Lebih menunjukkan, lebih dekat ke bahasa Indonesia kalau itu jadi sih ya, dekiteiru. Misalnya contoh yang lain, gohan ga dekiteiru yo misalnya gitu. Kalau ibu-ibu ya udah masak gitu, terus masakannya udah selesai semua, udah di meja makan, terus bilang ke keluarganya gohan ga dekiteiru yo, itu makanannya udah siap nih gitu ya, udah siap, udah jadi gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Tapi sangat penting ya, apa yang Rifan lakukan ini penting banget ya, melakukan konfirmasi kalau pengertian saya begini sensei gitu ya. Nah, saya terhadap hal tersebut saya memberikan pandangan yang lain terhadap hal tersebut yang Rifan pikirkan ya. Jadi semoga silakan nanti dipertimbangkan, nanti bisa juga cari-cari lagi ya di kamus atau apa. Nah, berdasarkan masukan dari saya, masukan dari kamus setelah dicari, nah disimpulkan gitu ya, lebih kemana maknanya gitu ya. Jadi penting sekali melakukan konfirmasi terhadap pengertian kita ya gitu. Oke, makasih Rifan ya, makasih Reza, kasih Lili juga tadi. Kenapa? Kalau rincinya mau kayak kuashi bisa nggak sih? Kuashi juga bisa sih, kuashiku gitu ya. Ya, kuashi juga ada arti rincinya juga sih. Kuashiku okonawareru, komakaku okonawareru. Ya, oke. Jadi sebenarnya ini kan kanji shosai ini kan kanji ini apa namanya, kuashi dan komakai ya sebenarnya. Ya enggak? Ya, jadi bisa dua-duanya. Oke ya, makasih. Kita lanjutkan dulu. Sebentar. Oke, selanjutnya ya, dia makan dengan supit. Nah, ini kan nomor 3 ini sama dengan nomor 4 nih. Itu samanya kenapa? Menggunakan alat ya, betul ya. Ini zoomnya mau habis, nanti kalau habis balik lagi dengan link yang sama aja ya. Ya, betul. Jadi dengan di sini sebagai penanda ya, penanda bahwa meishi atau kata benda yang muncul selanjutnya adalah alat untuk melakukan kegiatan ini gitu ya.
Sumpit adalah alat untuk makan ya. Perahu ini alat untuk pergi ke desa sebelah begitu. Jadi dalam bahasa Jepang biasanya ini diekspresikan pakai apa tuh? Partikel D ya. Kebetulan dekat ya dengan de gitu, D gitu ya. Kebetulan dekat, ada kedekatan secara morfologi gitu ya, morphological similarity. Ya, jadi kadang ya kedekatan secara morfologis ini ya, D dengan itu bisa diekspresikan dengan D ya. Jadi gimana tuh nomor 3 terjemahannya? Karewa ya hashide tabemasu gitu ya. Oke. Terus kalau lihat pola penerjemahannya di sini juga sama ya. Dia dulu di sini, terus dari sini ke belakang gitu ya, ke sini gitu ya. Jadi sama dengan yang lain juga, ini dari sini ke sini, terus dia muter ke belakang gitu ya. Jadi polanya sama ya. Oke. Jadi kedekatan ini kan kayak D itu sebenarnya untuk menandakan bahwa ini hashi adalah alat untuk mengerjakan ini ya, tabemasu. Jadi sama dengan dalam hal ini ya. Nah, kebetulan dengannya di sini ada D-nya juga, jadi ada sedikit kedekatan morfologis ya. Jadi kalau bisa juga pakai cocok logi ya. Tapi kadang yang hal-hal kedekatan secara morfologis seperti ini itu bisa menjadi faktor yang memudahkan kita memahami itu gitu, konsep itu gitu ya. Bahwa dalam bahasa Jepang untuk menandai sebuah perangkat atau instrumen untuk melakukan satu kegiatan itu menggunakan D gitu ya, seperti itu. Jadi kadang bisa mempermudah ya kita memahami partikel D gitu, makainya gimana ya. Makasih. Terus kalau yang nomor 4 gimana nih? Nomor 4 juga kalau dilihat sih sama ya, ini dulu gitu ya, terus ke belakang gitu kan ya. Ya enggak, coba deh. Terus ke sini gitu kan. Coba deh. Mereka apa jadinya? Karerawa ya. Kono ya, kono. Perahu apa? Ya, boto juga bisa ya, boto. Kalau fune itu skalanya lebih besar ya, jadi pakai boto. Kono boto. Apa? Dengannya? Tapi kemarin pas saya coba kakutin di Google sih, fune juga bisa buat perahu kecil gitu. Gitu ya. Ada sih kobune ya, kalau itu ada kobune ya. Kuningnya di mana tuh? Di Google aja gitu saya cari kayak fune itu jenis-jenisnya gimana ya kalau buat kata fune gitu. Oke. Ya sebenarnya ya memang umum ya. Coba kita cari nih. Kita cari. Saya suka pakai ini ya, pakai Google. Saya juga suka konfirmasi di Google pakai nyari pakai gambar ya. Iya. Pakai gambar. Nah, iya di sini ada menunjukkan macam-macam sih memang ya. Coba kalau saya share screen saya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi
eh, hampir 90% dari hasil pencariannya itu besar semua kapalnya. Tapi ada juga sih yang kecil memang nih kayak. Tapi ini kita nggak bisa konfirmasi juga sih bentuk skalanya ya. Tapi kelihatannya besar-besar semua. Coba Saya kalau pernah baca sensei di komik, gimana tuh? di manga juga Dr. Stone dia bilangnya Fune sih sensei. Fune menuju ke perahu kayak gimana tuh? Perahu yang itu yang di bawah perahu apa sih? Perahu barang tuh. Perahu barang ya, iya. Di bawahnya, di bawahnya sensei. Itu yang kemarin nyangkut. Oh, iya iya iya. Ya, kalau misalnya ini juga ada istilah ini, kobune ya. Kita cari kobune. Ya, semoga nggak ada gambar jorok ya. Oh, nggak ada. Kadang kalau nyari gambar di sini tuh suka muncul yang aneh-aneh juga sih. Ya tapi ya kita sudah dewasa ya, semoga bisa mencerna kalau ada yang seperti itu. Nah seperti yang kita lihat ya di sini merujuk ke yang mungkin yang merujuk yang disebutkan di kalimat tadi ya. Jadi bisa menggunakan ini. Jadi seperti Rifan bilang ya, bisa juga melakukan konfirmasi dengan menggunakan pencarian di Google ya. Ini juga sering saya pakai ya. Jadi menggunakan nyari image-nya di Google ya untuk mendapatkan gambaran ini bentuknya seperti apa sih, skalanya atau definisi dari secara visualnya seperti apa gitu ya. Bisa juga pakai ini ya, jadi sangat berguna sekali. Jadi makanya seperti yang saya sebelumnya sebutkan juga, kadang kita harus dengan bermodalkan literal translation yang kita hasilkan, itu bermodalkan research seperti ini salah satu bentuk research ya. Jadi kita bisa meningkatkan kualitas terjemahan kita ya. Oke, makasih semua ya. Kita balikan lagi ke tadi. Oh iya, Boto belum ya, Boto. Sebentar. Kita cari Boto. Oke, kayak gimana munculnya? Kayaknya kalau Boto biasanya bermesin sih ya. Iya. Oh, ada tuh macam-macam tuh. Ada yang ini. Ya, rata-rata bermesin sih tuh ya. Tapi ada yang dipakai apa? Pakai dayung juga ada. Pakai pedal juga ada ya, yang biasa di danau-danau wisata ya. Nah, dengan ini kita bisa menyimpulkan boat itu sebenarnya perahu yang kecil yang bisa digerakkan pakai mesin ya, bisa juga digerakkan pakai dayung gitu ya. Jadi kita mendapatkan gambaran dengan ini ya, boat. Oke, jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke kalimat yang tadi, itu berarti bisa ada alternatif selain pakai boto ya, bisa juga menggunakan kobune gitu ya, bisa. Oke, makasih. Jadi gimana nih, kono dalam ya, jadi bisa pakai dua-duanya sih ya, atau aja ya kobune D gitu ya. Terus sebelah Tonarino Mura. Nampak Linson bisa nggak sih? Ke gimana? Linson. Jadi Ringsong. Oh, ini Tonarino Mura ya. sama murahnya di kamu. Iya. Iya. Bisa juga sih Ringsong gitu ya. Tapi kadang penggunaan ini kan, kalau ini kan kanggo ya, bahasa yang apa sih, kanji gitu ya. Kadang ada penggunaan khususnya gitu loh. Jadi untuk istilah apa gitu loh. Biasanya sih seperti itu ya. Tapi bisa dipakai juga, nggak apa-apa, dan menunjukkan hal yang sama sebenarnya gitu ya. Nah ini gimana caranya supaya dapat penerjemahan yang pas? Kita bisa nyari Ringsong ini ya, pakai Google juga atau pakai Weblio ya.
Jadi kita cari contoh kalimatnya gitu. Jadi nanti di situ akan didapatkan, saya pikir, cara penggunaannya bagaimana ya. Nanti kalau gambaran penggunaannya sama dengan yang di sini, itu bisa digunakan ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi dengan research yang lebih lanjut gitu ya. Ni atau ya gitu. Nah, itu suka bingung kan sensei penggunaan ni sama di ke itu. Oh ya. Belum pernah dijelasin sih kalau ni itu langsung ke tempatnya gitu. Kalau bisa kayak berhenti dulu. Cuma kalau konteks kayak gini suka, kalau konteks dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris bingung gitu. Dikira-kira berhenti dulu apalagi. Ribet amat. Jadi gini. Kalau partikel itu kan sebenarnya bahasa Jepangnya ada juga, bahasa Inggrisnya ya, marker. Kalau partikel itu ya, marker itu penanda gitu ya. Sama halnya dengan ini kan, D ini kita gunakan untuk menandai ini, menandai bahwa hashi ini adalah alat untuk melakukan ini, tabemas gitu ya. Nah demikian juga dengan partikel yang ini, ni atau ya gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ni, itu kita menandai tonari no mura itu sebagai sebuah tujuan ya. Nah kalau kita pakai kita menandai mura ini adalah sebagai arah perginya ke situ gitu loh. Ya sama sih sebenarnya ya. Kalau misalnya kita pikir ya sama aja gitu ya. Kalau mau dipikir sama aja juga nggak apa-apa. Daripada pusing milih-milih yang mana, toh orang Jepang pakainya juga random. Ya. Kalau tanya ke orang Jepang juga bedanya nih sama apa? Ya udah sama aja, yang mana aja boleh lah gitu. Jadi nggak usah terlalu jauh mikirnya ya. Kadang kita terlalu jauh mikirnya jadi nggak produktif gitu loh. Mikir yang mana dulu nih, yang ni atau gitu, malah nggak produktif. Yang penting pakai dulu aja ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh penjelasan yang lebih sistematis ya, sebenarnya ini seperti yang tadi saya bilang, ini tuh penanda ya, menandai ini gitu. Ini tuh sebagai apa gitu. Kalau ni berarti ininya sebagai tujuan. Kalau berarti ini sebagai arah ya, arah kemana kepergiannya, pergi. Sebenarnya kalau dipikir ya dua-duanya sama aja gitu ya. Tapi ya kalau dari sisi bahasa memang ya beda sih, jauh sebenarnya ya. Tapi kalau ya itu tadi tergantung kalian, masing-masing orang tuh punya kapasitas di hatinya ya, di pikiran kita. Kalau tidak punya ruang di hati untuk itu, pikir aja sama, udah nggak apa-apa, beres gitu ya. Nggak akan resikonya ini ya, kalaupun ketukar resikonya minim banget. Jadi nggak usah pusing. Oke, makasih ya. Terus kita lanjutkan, dia makan dengan orang itu. Nah ini gimana? Ini juga sama ya pola penerjemahannya. Kalau lihat itu dari sini terus ke belakang. Ya enggak. Tapi sebenarnya gini, kalau yang ini, yang nomor 4 ya, atau sebenarnya sih fleksibel ya, enggak mesti dari tadi kan gini ya, muter gini terus ya. Dari sini ke sini gitu kan. Dari sini ke sini gitu. Muter-muter semua gini kan ya. Ya, ini juga mungkin sama nih yang ini. Jadi kalau kita lihat pola-pola penerjemahan, alurnya ya, alur nerjemahinnya ya, kita juga bisa menyimpulkan, mungkin pola atau alur penerjemahan dari Jepang ke Indonesia tuh alur dasarnya seperti ini gitu. Bisa kita simpulkan ya dengan melihat beberapa kasus di sini, ada 7 ya, ada baru sampai nomor 5 sih. Ya, bisa menyimpulkan seperti itu, hanya saja jangan dipastikan gitu karena kemungkinannya masih banyak gitu. Kita menemukan pola-pola atau alur-alur terjemahan yang lain. Tapi sebagai dasar bisa diputuskan kayak gitu kira-kira ya. Dan feeling ini, kita merasakan ini, feeling pola-pola ini ya, itu kita bisa rasakan ketika kita terjemahkan sendiri, tidak menggunakan
instrumen yang lain gitu. Feelingnya dapet, dan kalau feelingnya sudah dapet itu jadi terbiasa, dan kalau kita sudah terbiasa itu jadi tahu poin-poin yang mana yang akan kita dulukan gitu, prioritaskan ketika kita menerjemahkan gitu. Makanya saya selalu mengingatkan Google Translate atau sejenisnya itu beresiko. Resikonya itu efek sampingnya nggak kerasa sekarang, tapi ketika kalian diposisikan harus menerjemahkan tanpa instrumen itu kerasa banget. Kalian merasa tidak produktif ketika itu gitu, kalau udah kebiasaan ya. Karena pada dasarnya kalau pakai Google Translate atau sejenisnya itu kita tidak produktif gitu, sebenarnya kita tidak bekerja ya, begitu alasannya. Jadi makanya feeling kayak gitu tuh bisa, yang kayak gini ya, itu bisa didapatkan ketika kita terlibat sendiri ke dalam proses ini. Sorry ya. Kita lanjutkan lagi. Dia makan dengan orang itu. Jadi gimana? Karewa ano ya, atau sono juga bisa sih. Hitoto gitu ya. Saya pakai ano hitoto isho nih. Ya, itu juga bisa ya. Ini juga biasanya jadi pengen pakai ini ya. Iya. Boleh. Taberu gitu ya. Oke. Sip. Jadi ya, jadi Ishoni ini jadi apa namanya, sama sih, saya juga jadi pengen make ya. Boleh. Sip. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bersama dengan gitu ya, jadinya bersama dengan orang itu gitu ya. Mungkin kalau rincinya seperti itu. Oke, nomor 5 kira-kira begitu. Terus nomor 6 gimana? Nomor 6 juga pada dasarnya sama ya, dari sini. Kalau kalian bingung itu dari sini ke belakang gini ya, gitu. Gitu. Jadi gimana tuh? Pemerintah seifu gitu ya. Seifu wa ya. Boleh. Gomi mondai o Kaiketsu. Ada yang lain? Paling gominya kalau saya diubah jadi haikibutsu. Oke, ada ya haikibutsu. Haikibutsu ini lebih ke ini limbah ya. Limbah. Tapi haiki ini bisa lebih luas lagi ya. Kayak misalnya kalau nanti kalian ke Jepang terus kerja di kombini ya, itu setiap malam itu kombini itu mengeluarkan bento-bento yang tidak terjual di hari itu, yang akan dibuang. Nah, itu disebutnya haiki ya. Jadi dulu saya juga ada temen ya, orang Jepang yang kerja di kombini, tiap malam itu suka ini ngasih tahu ke saya, Harisang haiki taberu gitu. Ya, dia nawarin makanan yang akan dibuang, tapi sebenarnya masih bagus ya, gitu. Haiki namanya itu disebutnya ya. Kalau saya sih pikirnya lebih biasanya kalau jenis kata kayak gini kan keluarnya di kayak berita gitu sih. Oke. Saya pikirnya kalau pakai gomi kayaknya kurang formal aja gitu. Oke. Yang lain. Sip, makasih. Ya, jadi ya kalau ya pengetahuan saya ya, kalau haikibutsu itu lebih ke limbah ya. Sebenarnya gomi juga apa sih, bisa keluar di yang formal juga. Oke, makasih. Terus gomi mondai o kaiketsu suru tame ni ano gitu ya, atau sono. Apa tuh? Perusahaan? Kaisha ya, boleh. Terus to gitu ya. Kyoryoku suru gitu ya, kira-kira. Ya, jadi dengan penerjemahan ini kita bisa lihat
dalam bahasa Indonesianya bentuknya satu ya, bentuknya satu dengan rinci, dengan sumpit, dengan ini ya, dengan tapi ketika dalam bahasa Jepangnya itu bisa bisa bermacam-macam jadinya kalau dalam bahasa Jepang. Salah. Ya. Di sini kita bisa lihat ya variasinya ya, variasi pelebaran ininya, pelebaran apa ya? Bukan pelebaran makna sih, pelebaran bentuk ya. Gitu. Jadi nah ini yang sebenarnya menyulitkan kita dalam mereproduksi bahasa Jepang ya, dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Ini yang kadang menyulitkan. Satu bentuk dalam bahasa Indonesia itu bisa menjadi bermacam-macam bentuk dalam bahasa Jepang. Nah, ini yang menyulitkan kita belajar juga bahasa Jepang. Nah, kalau kita lihat, berarti orang Jepang kalau belajar bahasa Indonesia gampang dong. Macam-macam gini bisa jadi satu gitu kan. Gitu. Kita kan mikirnya gitu, simple ya. Kalau pakai logika, berarti bebannya sedikit dong gitu ya. Nah, kalau dalam penguasaan bahasa asing ternyata nggak begitu juga gitu. Justru karena dari berbagai macam ekspresi bisa digambarkan bisa diekspresikan dengan satu kata, dengan doang ya, itu juga sebenarnya membingungkan gitu. Sama aja, sama apa yang kita alami gitu. Jadi ternyata tidak bisa disimpulkan dengan logika tadi gitu. Dengan sedikit berarti bisa langsung ngerti gitu, enggak juga ternyata ya. Oke, itu sampai nomor 6. Selanjutnya yang nomor 7. Nah, itu gimana tuh nomor 7? Yang ini emang saya susah sih di sini. Iya. Bahasa Indonesia sih juga. Kadang dengan ayam. makan dengan ayam ini kan bisa dua ya, bisa makan bersama ayam atau bisa juga menggunakan interpretasinya ayam itu lauknya gitu kan ya. Nasi pakai ayam. Betul. Makanya dalam penerjemahan juga, proses penerjemahan kita juga perlu mengidentifikasi, perlu mencerna dulu bahasa sumbernya ini maksudnya apa gitu ya. Tapi yang jelas bukan makan bersama ayam ya. Dalam yang akan dibahas hari ini gitu. Jadi intinya dia ini makan ayam kan gitu ya. Iya. Jadi gimana dong? Saya chicken out tapi mas aja. Ya, bisa seperti itu ya. Gitu sih. Chicken. Jadi kalau di sini kan ayam ya. Ayam itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan bisa macam-macam juga maknanya. Ada ayam yang hidup, yang berkeliaran, ayam itu sedang makan misalnya. Tapi di sini kan bukan ayam yang sedang berkeliaran itu kan, ya enggak? Di sini adalah ayam yang sudah diproses menjadi makanan. Kemarin juga ada yang nanya, saya kalau toriniku boleh nggak? Nah, itu udah beda lagi ya. Itu daging ayam gitu ya. Jadi makanya yang kesadaran kita terhadap ayam ini ya, ayam ini siapa gitu ya, itu banyak berpengaruh ke presisi terjemahan kita ya. Kalau kita tidak menyadari bahwa ayam yang di sini adalah ayam yang sudah diproses menjadi makanan, kita bisa saja menghasilkan karewa niwatori to taberu misalnya. Ya. Kan nanti yang tersampaikan pesannya beda kan. Nah, itu resiko yang kita hadapi, padahal simple masalahnya, sebabnya ya, tidak menyadari bahwa ayam ini adalah ayam yang sudah diproses menjadi makanan. Makanya tadi Lili bilang chicken kan ya, kalau dalam bahasa Jepang ya biasanya kalau yang sudah diproses itu bahasa Jepangnya ya chicken gitu ya. Ya. Selalu itu sih. Betul. Jadi jadi iya, jadi kalau toriniku bayangin aja makan daging ayam mentah gitu ya, agak ini juga. Jadi makanya selalu saya ingatkan kesadaran kita terhadap bahasa ibu kita ya, bahasa sumbernya ya, kemampuan kita mengidentifikasi, kita interpretasi dulu kan, menerjemahkan
bahasa Indonesianya dulu ini maksudnya apa gitu kan ya. Jadi kesadaran terhadap hal itu yang menentukan tingkat kualitas terjemahan kita juga selain kemampuan bahasa Jepang. Jadi nggak yang mempengaruhi hasil terjemahan itu bukan, memang sih kemampuan bahasa Jepang juga menentukan, tapi kalau kita nggak teliti ya sebagai penerjemah modal unggul, kalau kita nggak teliti dengan bahasa sumbernya, ini juga bisa memunculkan resiko yang lain gitu ya. Jadi cukup dengan ini ya, karewa gitu, karewa chicken o taberu gitu ya. Ya gini juga udah cukup sih. Oke. Ya, makasih. Kita lanjutkan. Nomor 8, dia tidak puas dengan pelayanan restoran itu. Ini juga sama sih rute penerjemahannya ya. Karewa gitu kan ya. Terus ke belakang gimana? Restoran no sabis. Restoran no sabisu. Kalau saya pakai nitsuite sih. Kalau nitsuite itu tentang. Kalau kita bilang nitsuite itu biasanya pakai untuk verbanya, misalnya nani nani nitsuite hanasu, nani nani nitsuite happyou suru, nani nani nitsuite noberu ya. Jadi biasanya itu lebih dekat ke tentang sih. Ya. Itu biasanya ininya gini sih, jadi kayak dia tidak puas terhadap pelayanannya itu. Terhadap ini sebenarnya kalau Rifan udah punya modal terhadap, ya betul ya, dengan ini sebenarnya punya makna seperti itu terhadap. Nah, ini modalnya udah bagus ini ya, terhadap itu. Nah, dalam bahasa Jepang itu terhadap itu ada satu lagi, ni juga udah cukup sebenarnya ya. Jadi ni misalnya sabisu ni juga udah cukup sebenarnya. Ada satu lagi sih memang terhadap itu tadi. Ni taishite ya, betul. Iya, kalau ni kangshite itu juga masih dekat ke nitsuite sih sebenarnya. Ni taishite apa tuh? Tidak puas. Iya. Fumang des gitu ya. Kalau ini pakai mansoku tapi bentuk negatif. Ya, bisa juga gitu ya. Ni taishite fumang desu, ni taishite manzoku shite imasen gitu ya. Atau ada juga satu lagi ini. Kalau fumao kanjiro gimana? Boleh ya, itu juga boleh. Ini yang mau saya tulis. Fumao kanjiro. Jadi lebih ke ini sih. Jadi bahasa Indonesianya merasakan ketidakpuasan gitu ya. Kayak gitu. Oke, makasih. Ya kira-kira seperti ini ya. Terus kita lanjut ke nomor 9 gimana nih? Nah, yang perlu diperhatikan ini kalau kita lihat alur penerjemahannya agak kompleks. Kenapa? Karena ini beda dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Kira-kira apa yang membedakan kalimat-kalimat sebelumnya dengan nomor 9? Ini saya kasih petunjuk. Ya, ada dua kejadian ya. Ya, kalau ada dua kejadian dalam satu kalimat, ini berarti menunjukkan bahwa ini bukan kalimat tunggal ya. Jadi kalimat namanya kalimat majemuk ya. Ya, ini mungkin kalau kalian belajar terjemahan sama Ari Sensei dulu ya. Ini pernah disampaikan sama beliau mungkin. Jadi karena ini ada dua kejadian, jadi muter-muternya tuh ada dua ya gitu ya. Jadi misalnya ini langsung dari sini gitu ya, ke sini bagian ini gitu ya. Terus dari situ ke sini ke kalimat kedua, tapi ini juga gini gitu kan. Gitu.
Jadi muter-muternya itu ada 2 kali gitu ya. Coba dengan modal alur itu gimana tuh jadinya? bingung sih kemarin. Iya. Jadi kadang bingung itu karena selama ini dari nomor 1 sampai nomor 8 kita tidak bingung karena alurnya sama. Iya enggak? Dari sini gitu muter ke belakang gitu kan. Pas nomor 9 kok ribet gitu ya. Itu karena di dalam nomor 9 di dalam kalimatnya itu ada 2 kejadian, yaitu membaca buku dan kemampuan bahasa Jepang meningkat gitu ya. Jadi itu yang bikin bingung sebenarnya. Oke. Jadi pertama dari sini dulu nih. Jadi ke sini gitu ya. Konohong o Yomuto, Yomuto ya. Oke. Kalau saya pakai konohong oyonde. Ya. Suka. Oke, itu juga bisa. Pakai Oke, saya tulis dulu bentar ya. tadi mau pakai to juga, cuma bingung nggak ada kalaunya bisa nggak ya? Atau nggak ada juga. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya gini. Salah. Kono hong o yomuto gitu kalau pakai to ya. Kono hong o yonde. Ada yang lain nggak? Tadi cuma Kono hong o ya yomu koto de, ini juga ada ya. Terus dari situ ke bagian ini sorry ya, dari sini ya, terus ke sini, terus ke belakang itu. Ya, Gakusei no Nihongo no ryoku no ryoku ga fueru. Nah, kalau fueru itu ya agaru ya, agaru. Kalau fueru itu bertambah secara kuantitas ya, kayak misalnya dari 2 jadi 5 gitu, itu fueru ya. Zoka sensei bisa nggak? Zoka sama dengan fueru itu. Jadi bertambahnya itu secara kuantitas. Kalau ini kenapa? Ya, agaru bisa ya, agaru bisa ya. Kayak kalau pakai Jotatsu itu juga bisa dipakai ya. Jotatsu seru bisa. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat bedanya kalau pakai ini. Nah, ini. Jadi dengan kita coba cerna dulu dengan membaca buku ini adalah dengannya ini sebenarnya sama dengan nomor berapa itu yang alat tadi ya, nomor 3 sama 4 ini sebenarnya sama dengan ini, bagian ini sebenarnya sama. Kenapa sama? Karena membaca buku itu adalah sebuah instrumen yang dilakukan untuk ini gitu ya. Tapi instrumennya itu berupa sebuah kegiatan, bukan alat ya. Jadi abstrak. Kalau yang nomor 3 dan 4 itu kan instrumennya instrumen konkret ya. Ada sumpit yang bisa dipegang gitu. Terus ada perahu ya, bentuknya konkret gitu loh. Ada physical thing-nya gitu. Nah, kalau yang nomor 9 itu instrumen hanya saja sebuah kegiatan. Nah, biasanya untuk yang seperti ini itu lebih cocok yang ini nih, yomu kotode gitu ya. Gitu. Jadi menandai bahwa si instrumennya itu adalah sebuah kegiatan. Nah, kegiatannya kan berupa kata kerja. Nah, kata kerjanya itu dirubah jadi kata benda dulu dengan yomu koto gitu ya. Terus dipakai partikel D ya, yomu koto D gitu. Nah, kalau misalnya pakai yomuto ya,
hubungan antara ini dengan ini itu jadi beda. Hubungannya kalau yomuto itu kan kalau gitu ya, kalau baca buku ini gitu ya. Jadi hubungannya bukan aktivitas dan instrumennya lagi, tapi syarat gitu. Untuk mendapatkan B harus ada A gitu. Jadi harus melakukan A. Jadi hubungan jadi hubungan yang menunjukkan sebuah syarat, sebuah kejadian gitu. Itu yang membedakan. Ya. Jadi kalau pakai to gitu ya. Jadi hubungannya A ini adalah syarat untuk melakukan B gitu. Jadi kalau ada A bisa ada B gitu hubungannya. Dan itu sebenarnya kalau dilihat lagi bahasa Indonesianya itu tidak sebentar. Dengan membaca buku ini itu bukan menggambarkan hubungan bahwa ini adalah syarat untuk ini gitu. Seperti itu. Jadi lebih cenderung ke sini ya kalau menunjukkan instrumen dan sebuah aktivitas dengan instrumennya gitu. Ya seperti itu kira-kira. Oke. Silakan, ada yang mau menanggapi dulu? Maaf Sensei, jamnya kelewatan. Astagfirullah, oh iya. Tanggung sih. Makasih. Ya, makasih banyak udah diingatkan ya. Terus yang terakhir ini sebenarnya apa itu? Hari ini komputer saya rusak. Kyowa. Jadi ini juga ada dua ya, ada dua kejadian. Jadi mungkin begini juga ya, begitu ya. Oke. Jadi sorry agak buru-buru. Kyowa pasokonga kowareta node atau kowarete atau kowareta kara ya. Jadi jadinya ini menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Nah, untuk menggambarkan hubungan sebab akibat bisa pakai bentuk T ya, kowarete atau kowareta kara atau kowareta node. Interneto ni ya setsuzoku dekite imasen atau dekimasen gitu ya, seperti itu kira-kira. Oke. Ya, oke. Sorry ya karena waktunya sudah ini selesai, jadi hari ini sampai di sini saja ya. Mohon maaf tidak ada diskusi lagi setelah ini. Nanti di WA aja kalau mau tanya ya. Sekian dari saya. Iya, kenapa? Oh iya, oke. Ya, itu saja dari saya hari ini. Terima kasih. Otsukaresama desu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Maaf ya. Hai, otsukaresama. Hai, 失礼します。